Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penanganan cedera menggunakan metode pitch and lock. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penanganan cedera menggunakan metode pitch and lock. Jadi metode pitch and lock ini mempunyai kepanjangan, yaitu P adalah protection ataupun proteksi. Jadi kita harus melindungi pasien ataupun korban dari kegiatan ataupun pertandingan ataupun mengistirahatkan korban agar tidak melakukan pertandingan ataupun permainan. Jadi kita harus melindungi ataupun memposisikan korban di tempat yang aman dan nyaman. Oke, berikutnya adalah elevation ataupun elevasi. Ini maksudnya adalah kita memberikan posisi bagian tubuh korban yang mengalami cedera meninggikan lebih dari posisi jantung. Selanjutnya adalah A, yaitu avoid anti-inflammatory ataupun hindari anti-inflamasi. Maksudnya di sini adalah menghindari penggunaan obat-obatan dan juga menghindari sebuah compression menggunakan ice. Terus berikutnya compression ataupun kompresi. Di sini bisa menggunakan kinesio tape ataupun taping yang elastis, bisa digunakan di bagian tubuh ataupun bagian korban yang cedera ataupun ada bagian yang terasa nyeri ataupun sakit. Berikutnya bagian education ataupun edukasi. Jadi di sini kita memberikan edukasi kepada pasien untuk terlibat aktif dalam pemulihan agar pasien semangat dalam mengikuti latihan ataupun metode penyembuhan ini. Baiklah, setelah penjelasan tentang pitch, lalu diikuti dengan metode love. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode love, yaitu love ini mempunyai kepanjangan. Yang pertama, L untuk loading ataupun pembebanan. Lakukan pembebanan secara bertahap dengan menggunakan toleransi nyeri sebagai petunjuk dosis. Selanjutnya adalah O, optimis. Kita harus memberikan perkataan optimis ke pasien agar pasien mempunyai semangat untuk sembuh. Selanjutnya adalah vascularization ataupun latihan kardiovaskular. Ini berupa seperti jalan kecil ataupun jogging. Berikutnya exercise latihan. Exercise ini termasuk pada latihan-latihan strength ataupun latihan stretching dan preparation untuk pemulihan. Contohnya seperti squat ataupun stretching lainnya. Baiklah, saya di sini bersama teman saya ingin melakukan ataupun mempraktikkan metode pitch. Jadi di sini saya bersama teman saya mengalami cedera bagian lutut. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus protection ataupun melindungi korban dari kegiatan yang berlebihan ataupun membuat posisi badan korban nyaman. Selanjutnya kita masuk ke bagian elevation. Jadi pertama-tama kita harus membaringkan korban. Baiklah, ketika posisi tubuh korban sudah baring, jadi kita harus menggunakan elevation, yaitu meninggikan posisi kaki korban yang mengalami cedera, seperti menggunakan sesuatu barang yang membuat posisi kaki ataupun ke bagian yang cedera di kaki korban ini ditinggikan, seperti ini. Kakinya bang. Seperti ini. Baiklah, setelah kita masuk ke bagian elevation, kita harus menghindari yang namanya penggunaan es ataupun obat-obatan. Setelah itu kita masuk ke bagian compression. Compression sini menggunakan taping. Setelah kita menggunakan pemasangan kinesio tape pada bagian tubuh pasien yang cedera, jadi yang terakhir kita harus menggunakan edukasi ataupun kita memberitahu kepada korban agar korban selalu berpikir positif dan korban selalu semangat untuk melakukan aktivitas dan latihan untuk penyembuhan ini. Setelah kita melakukan metode pitch, sekarang kita lalu diikuti dengan metode love. Yang pertama kita ada loading atau pembebanan. Contoh latihan pembebanan ini kita bisa gunakan ke korban seperti jadi posisi tubuh korban harus baring lurus seperti ini. Lalu kita harus menyuruh korban untuk menekan bagian lutut ke bawah untuk latihan pembebanan tersebut. Jadi abang boleh bantu tekan
Lututnya ke dalam, tekan, tahan, lepas. Dalam hitungan detik, lepas. Jadi latihan pembebanan ini bisa dilakukan dengan 2 kali repetisi, bisa dilakukan dengan 10 sampai 12 kali repetisi dan 3 sampai 5 set. Oke, coba Bang contoh sekali lagi. Oke, tahan. 1 2 3 4 5. Oke, lepas. Lagi tahan. Oke, tahan. 1. Oke, lepas. Setelah kita melakukan latihan pembebanan, kita harus menggunakan optimis kepada pasien agar pasien selalu semangat untuk melakukan latihan ataupun penyembuhan pada cedera ini. Setelah kita melakukan bagian yang optimis, sekarang kita masuk ke bagian vascularization ataupun kardiovaskular. Contohnya seperti latihan berjalan ataupun jogging. Oke, akan diperagakan oleh teman saya. Oke Bang, jalan. Jalan pelan, lurus ke depan. Jalan. Oke, ntar balik. Oke Bang. Oke, jalan lagi. Oke. Baiklah, setelah latihan vascularization seperti latihan lari kecil ataupun jalan kecil, selanjutnya kita masuk ke bagian exercise ataupun latihan. Di sini saya mengambil contoh latihannya seperti squat. Oke, jadi pertama-tama pasien harus melakukan squat. Posisi kaki buka selebar bahu, pinggang kunci, lalu lakukan gerakan squat sebanyak 10 sampai 12 kali repetisi dengan 2 ataupun 3 kali set. Oke, sekarang depan. Oke, yuk, depan. Oke, good. 1. Oke. 2, tahan. 3, naik. 3, 4, 5. Baiklah, seperti tadi contoh latihan ataupun penanganan metode dengan menggunakan Kids and Love yang sudah saya jelaskan dan teman saya peragakan. Semoga dengan praktikum ataupun metode Kids and Love ini bermanfaat buat kita semua dan bisa jadi contoh referensi latihan kita. Terima kasih.